يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خافض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم غفور شكور يا علي يا خير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا لطيف يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدر يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال يا بار يا تواب. Lihat birunya lautan, lihat langitnya awan. Pikir-pikir siapa yang jadikan? Tentu Allah yang punya ciptaan. Adik-adik sayang pada Allah, zikir pada Allah. Ingat pada Allah adik-adik sayang, cinta pada Allah, cinta Rasulullah, sayang ibu bapa. Solat kita jangan dilupakan, mesti doa hajat yang diminta. Taat setia pada ibu bapa, pasti syurga jadi ganjarannya adik-adik sayang pada Allah, zikir pada Allah, ingat pada Allah adik-adik sayang, cinta pada Allah, cinta Rasulullah, sayang ibu bapa. Solat kita jangan dilupakan, mesti doa hajat yang diminta. Taat setia pada ibu bapa, pasti syurga jadi ganjarannya. Iya. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, Ustaz Badru mana? Allahu Ghafur, Allahu Rahim,
Allahu Badru. Nanti jam 10:05 kita mulai lagi ya. Baik. وهو على كل شيء قدير. Allah is Rahim. Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator. He is our sustainer. And He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what is. Hold of your iman, give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ini lagu terakhir ya, Dil. Allah is Rahim. Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator. He is our sustainer. And He is the one who has power over all. Ya, Kak. Udah. Kak Badru, yuk kita mulai lagi. Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Darul Quran Kiai Haji Yusuf Mansur, selanjutnya Rektor dan beserta Wakil Rektornya, selanjutnya Kaprodi dan dosen semuanya. Alhamdulillah kita pada hari ini akan melanjutkan acara kita, yaitu seminar yang ketiga ya, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Fitriani Siregar ya, gitu ya. Beliau merupakan dosen Institut Darul Quran dan berasal dari Sumatera Utara ya. Oke, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita membacakan basmalah untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi akan disampaikan oleh mahasiswi kita, yaitu Kartini. Pada saudari Kartini dipersilakan. Halo, udah gabung Kartini? Belum? Udah, tadi udah gabung. Kartininya mana? Kartini. Kartini. Kartini udah gabung? Belum ya? Udah, tapi dia nggak lihat. Kartini. Belum, Uca. Ini baru 17 orang yang gabung. Ada kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah aja, Ustaz aja mimpin langsung. Kartini ada nicknya jaringan nih. Oke. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran untuk memberkati acara kita pada hari yang berbahagia ini. Lahumu ajma'in al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Institut Darul Quran oleh Ustadz Anwar Sani, SS MI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lagi jalan-jalan dulu sebentar, keluar dari rumah, keluar dari lockdown. Ya, insya Allah ya. Terima kasih Bu Fitriani hari ini yang akan menyampaikan sharing pengalaman. Ya, insya Allah akan memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan juga buat kawan-kawan semuanya, pokoknya kita belajar terus melalui media apapun. Insya Allah sarana belajar, perjalanan belajar, baik yang belajar dan mengajar, insya Allah ini bagian dari dibukakannya atau dikabulkannya doa. Maka silahkan sebanyak-banyaknya berdoa. Insya Allah, Allah akan berikan kebaikan, keberkahan, dan semua apa yang menjadi hajat kita akan terkabul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mumpung seperti ini, kondisi seperti ini, seperti ya Nabi Yunus ya, Nabi Yunus. Nah, kemarin banyak pelajaran tentang Nabi Yunus. Salah satunya adalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita perbanyak kalimat itu dan insya Allah akan menjadikan kita diberkahi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, dan silahkan Bu Fitriani dan kawan-kawan semuanya menikmati sajian yang luar biasa ini. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Institut Darul Quran Ustadz Anwar Sani yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya video Institut Darul Quran, kepada host disilahkan. Oke, tampilan video, silakan. Tuhan ini betul-betul menata pendidikan dengan sangat profesional, dengan ketulusan hati, untuk meningkatkan iman dan takwa dan ibadah, dan juga membangun generasi masa depan. Sudah? Kita pemutaran video ya. Oke, selanjutnya tampilan lagu Demi Raga. Ya, dipersilahkan.
Selanjutnya tampilan lagu Demi Raga, silakan. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu seminar tentang apa? After COVID-19 dari kacamata biologi ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriana Siregar MPD, dosen Institut Darul Quran. Kepada beliau disilahkan. Waktunya 20 hingga 30 menit. Terima kasih. Buat moderator dan juga rektor dan tim event yang luar biasa. Nah, langsung aja ya. Materi saya tentang after pandemic dari kacamata biologi. Latar belakang materi saya ini berdasarkan keresahan-keresahan yang saya lihat di masyarakat, terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan juga psikologis. Jadi banyak yang ngerasa mulai putus asa nih karena pandemi COVID-19 yang sedang kita jalani. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan beberapa fakta yang terjadi ketika pandemi COVID-19 ini. Pertama, saya ingin memberitahukan tentang coronavirus. Coronavirus itu sebenarnya adalah salah satu jenis virus dari banyaknya virus yang ada di bumi ini, yang mana virus coronavirus ini memiliki banyak strain, dan sampai saat ini ada 7 strain coronavirus yang diketahui bisa menginfeksi manusia, yang disebut dengan human coronavirus. Nah,
human coronavirus ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu common human coronavirus dan other human coronavirus. Dan yang menyebabkan pandemik saat ini adalah COVID-19. COVID-19 ini memiliki kelebihan dari coronavirus yang lain, yaitu dia memiliki asam amino yang lebih banyak, cenderung lebih banyak dibandingkan coronavirus yang lain, sehingga menyebabkan dia mudah berpindah dari satu individu ke individu yang lain, sehingga mudah tertular gitu. Nah, dari data dunia, dari data WHO didapati bahwa penduduk dunia yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 itu ada 2.995.758, dan di Indonesia sendiri ada 9.771 penduduk Indonesia yang positif COVID-19. Dan berdasarkan citra yang dibuat oleh WHO per tanggal 23 April 2020 itu, mayoritas daerah Indonesia zona merah, mayoritasnya itu adalah zona merah, dan ada satu daerah yang masih zona hijau. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, maka WHO membuat satu formula yang dapat mengatasi permasalahan persebaran ini, yaitu dengan melakukan physical distancing, pola hidup sehat, dan menjaga kebersihan. Kenapa? Physical distancing tujuannya untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 ini. Sedangkan pola hidup sehat itu karena, dari data sendiri kita lihat bahwa dari 9.771 masyarakat yang terkena COVID-19 itu ada 1.391 yang sembuh, dan yang meninggal itu 784. Dan di negara-negara lain itu udah disimpulkan oleh WHO bahwasanya mortalitas dari COVID-19 ini 2-3% saja. Nah, selain itu COVID-19 ternyata orang yang terkena COVID-19 itu bisa sembuh sendiri karena berdasarkan sistem imun yang dia miliki. Kemudian menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini karena COVID-19 ini tubuhnya diselubungi oleh protein yang kalau terkena sabun itu bisa rusak dan mati. Selain itu, yang terjadi di tengah pandemik ini adalah kondisi bumi membaik, kemudian terjadi perubahan perilaku pada hewan, emisi global turun, mangrove kembali lebat, dan langit kembali biru di daerah metropolitan. Yang merupakan adalah satu hal positif yang terjadi pada masa COVID-19, walaupun ini tetap aja nggak benar ya, karena kita memang ingin kondisi bumi membaik, tapi ekonomi juga tetap membaik. Tidak ada mengorbankan manusia. Nah, kenapa saya ingin kita tahu itu agar keresahan yang kita alami ini bisa kita lewati dan terselesaikan masalah-masalah yang kita rasakan pada saat ini. Untuk bisa melewati suatu masalah, maka kita harus menerima dulu. Menerima keadaan bahwa saat ini kita sedang mengalami pandemik, dan salah satu caranya yaitu dengan physical distancing atau stay at home. Kemudian kita mengenali diri kita, dan akhirnya kemudian kita mengenali siapa yang ingin kita kalahkan. Setelah itu kita bisa keluar dari permasalahan ini atau menemukan solusi dari kekhawatiran yang kita alami.
apa yang harus kita ketahui? Formula yang menurut saya dan beberapa kali saya melihat seminar bahwa ada hal yang bisa kita kerjakan untuk melewati masalah itu. Yang pertama adalah opportunity, kemudian ability, kuasai, dan terakhir ada make calling. Opportunity itu artinya peluang. Peluang yang dihadapkan ke kita pada masa pandemik ini. Nah, kalau yang saya lihat itu ada 4 peluang. Yang pertama itu di bidang kesehatan, kemudian di bidang kebersihan, di bidang digital, karena pada saat ini kita lebih banyak tinggal di rumah, kemudian di bidang kreatif. Kemudian ability, kemampuan. Kemampuannya harus diasah, kemudian menguasai apa yang ingin dijual nanti, kemudian make calling buat jaringan. Karena yang namanya ide itu murah, tapi realisasinya yang mahal. Mungkin kita punya 1000 ide luar biasa yang ada di otak kita, tapi belum tentu satu dari ide itu bisa kita realisasikan. Dan untuk merealisasikan suatu ide akan lebih mudah, akan lebih cepat jika kita membentuk suatu tim dibandingkan kita merealisasikannya sendiri tanpa membentuk suatu tim atau jaringan. Nah, setelah kita menyadari nih kita udah di pandemi, kita udah berdamai dengan keadaan dan diri kita, maka yang kita lakukan kemudian adalah mengetahui siapa diri kita, who am I, berdasarkan rumus yang tadi saya jelaskan. Peluang mana yang bisa diambil? Mungkin teman-teman sekalian ada yang melihat peluang di luar yang 4 tadi saya sebutkan ya, yang kesehatan, kebersihan, digital, dan juga kreatif. Nah, apapun itu ada satu yang menurut kalian bisa kalian ambil, kemudian kita lihat kemampuan kita itu apa, yang berhubungan dengan peluang yang dihadapkan di depan kita, kemudian dari mana saja kita memperoleh ilmu tersebut agar semakin menguasai, semakin punya kesempatan untuk meraih kesempatan. Kemudian siapa aja yang bisa membantu kita. Nah, itu tadi yang make a link ya, buat jaringan. Misalnya, saya mau ambil peluang di bidang kesehatan. Kemudian saya bisanya masak, jadi berarti saya harus membuat makanan yang sehat, yang bisa meningkatkan imun. Kemudian saya belajar makanan itu diolahnya seperti apa ya, supaya kandungan gizinya nggak berkurang atau malah semakin baik. Kemudian saya bisa tahu itu dari mana, apakah ikut webinar, ataukah ikut follow-up, atau mungkin lihat di YouTube, atau mungkin diskusi dengan teman yang mumpuni di bidang itu. Gitu. Kemudian siapa aja yang bisa membantu saya, misalnya saya bisa masak tapi kurang di promo gitu, kurang punya orang pasar yang bisa saya pasarkan untuk menjual hasil inovasi yang udah saya buat. Nah, itu contoh ya. Kemudian learn, belajar. Apa yang harus kita pelajari? Karena ini bukanlah pandemik pertama yang terjadi di bumi ini, berarti sebelum-sebelumnya udah pernah terjadi pandemik, dan dari pandemik-pandemik yang lalu kita bisa belajar banyak hal. Nah, dari pandemik yang pertama itu Black Death sampai akhirnya di flu babi, itu bisa kita lihat bahwa ada penurunan korban yang kalau Black Death itu setengah penduduk dunia pada saat itu menjadi korban, flu Spanyol 50 juta penduduk, kemudian flu Asia 2 juta korban, flu babi 575.000 korban. Jadi harapannya itu di pandemi COVID-19 ini korbannya nggak sampai 575.000. Kemudian hal yang bisa kita lihat dari pandemi ini ternyata ada pola yang terjadi. Polanya itu adalah sebelum pandemik itu sebelum pandemik, kemudian terjadi pandemik,
apa yang terjadi saat pandemik, kemudian setelah pandemik itu apa yang terjadi. Ternyata itu sama di setiap pandemik-pandemik yang terjadi, yaitu sebelum pandemik akan terjadi kerusakan lingkungan. Telah terjadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan, kemudian muncul virus yang menyerang manusia yang sebelumnya belum ditemukan. Kemudian kondisi bumi membaik seperti fakta yang saya utarakan sebelumnya. Kondisi bumi membaik. Setelah itu pandemik selesai, kemudian masyarakat dunia akan sibuk dengan meningkatkan ekonomi, membuat teknologi terbarukan, membuat bagaimana caranya agar manusia hidupnya semakin nyaman, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara virus dan emisi global, virus dan suhu global, dan jumlah penduduk dunia. Jadi kalau kita merusak lingkungan, maka lingkungan akan memunculkan sesuatu yang agar lingkungan kembali normal. Jadi lingkungan itu punya dua kemampuan, yaitu daya dukung lingkungan dan daya lenting lingkungan. Kalau daya dukung lingkungan ini kemampuan lingkungan untuk mendukung makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, karena kita sebagai manusia merusak tatanan kehidupan makhluk hidup lain di luar kita, misalnya sampai membuat badak punah gitu kan. Nah, punahnya satu organisasi itu akan merembet ke makhluk-makhluk hidup yang lain yang berhubungan dengan si organisme yang punah ini. Kemudian suhu global. Ada beberapa organisme yang toleransi hidupnya itu rendah. Jadi dia nggak bisa tinggal di daerah yang misalnya airnya itu terpolusi gitu, atau kena polutan, mengalami polusi. Contohnya capung, kemudian kunang-kunang. Nah, kita bisa merasakan sekarang, kalau dulu mungkin kita pernah beberapa kali melihat capung atau kunang-kunang, kalau sekarang amat sangat jarang. Kemudian jumlah penduduk. Semakin ke sini penduduk manusia itu semakin banyak permintaan, semakin banyak keinginan yang kadang-kadang keinginannya ini merusak tatanan kehidupan makhluk hidup yang lain. Misalnya seperti yang pada saat ini terjadi, pandemi COVID-19, ada masyarakat yang mendekati hutan, kemudian ngambil kelelawar yang seharusnya itu nggak dimakan, tapi diambil dan itu yang sakit dan dimasak, kemudian terjadilah pandemi ini. Jadi ternyata yang menjadi musuh kita itu adalah diri kita sendiri manusia, karena kita merusak lingkungan. Yang berdampak itu adalah diri kita sendiri. Kemudian kesehatan. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), ada 4 hal yang menjadi indikator seseorang itu dikatakan sehat, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jika fisik kita sehat, mental kita sehat, spiritual kita baik, sosial kita baik, maka kita masuk dalam kategori orang yang sehat. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan imun dan iman kita. Salah satunya adalah dengan peduli, care. Peduli dengan apa? Care yourself, peduli sama diri kita sendiri, care others, dan peduli lingkungan yang paling utama ya. Peduli dengan diri sendiri itu dengan melakukan pola hidup sehat. Jadi kita jaga fisik kita jaga mental kita. Kemudian peduli dengan orang lain, berempati atas permasalahan yang terjadi dengan orang lain. Jadi kalau misalnya dulu kita karena terlalu sibuk sama pekerjaan, jadi nggak tahu nih tetangga ternyata nggak makan. Tapi karena kita sekarang udah stay at home, sering di rumah, kerjaannya di rumah, bisa lebih ngeh gitu kalau ternyata tetangga aku belum makan nih. Jadi kebiasaan atau budaya berbaginya semakin tinggi, dan harapannya sih setelah pandemik ini
budaya berbagi ini akan terus terjadi. Kemudian yang paling penting adalah peduli lingkungan, karena yang kita berdasarkan apa yang kita pelajari bahwa polanya itu adalah pertama terjadinya kerusakan lingkungan, maka setelah pandemik jangan sampai lagi kita hanya demi kepentingan dan kenyamanan hidup kita mengorbankan lingkungan, karena pada akhirnya kita juga yang rugi. Dan kalau kita flashback ke belakang sebelum terjadi pandemik, itu kita sering melihat artikel atau berita yang menyatakan karena terlalu banyaknya sampah yang ada di laut, entah itu memang sengaja atau tidak disengaja, sehingga biota laut itu tanpa sengaja termakan dengan plastik. Karena saking banyaknya plastik di dalam perutnya menyebabkan yang paling parah itu otaknya sampai pecah. Itu kan merupakan suatu fenomena yang seharusnya sangat menegur kita sebagai manusia. Kita diciptakan sebagai khilafah, tapi ternyata kita malah merusak apa yang dititipkan ke kita. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah ternyata kerusakan lingkungan itu mayoritas dilakukan oleh manusia. Jadi mulai sekarang kita harus melakukan investasi hijau. Karena investasi hijau itu punya banyak feedback positif yang akan diberikan kepada kita. Meningkatkan kesehatan pastinya, karena kalau tidak ada polusi, kualitas udara bagus, otomatis kesehatan tubuh kita juga semakin baik. Kemudian tingkat stres turun. Setelah itu produktivitas kita akan naik, karena kita nggak stres, sehat, tubuh sehat, mental sehat, otomatis produktivitas kita, ide-ide yang muncul di kepala kita bakal semakin cemerlang. Kemudian tingkat kejahatan akan turun, dan banyak hal lain yang akan terjadi jika kita melakukan investasi hijau, yaitu menjaga lingkungan. Dan hal yang perlu kita ingat adalah manusia itu adalah bagian dari alam. Jadi jika kita merusak alam, itu sama aja kita merusak diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang jaga alam untuk bumi yang lestari. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Fitriana Siregar. Luar biasa ya. Pemaparan tadi panjang lebar ya. Komprehensif. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Fitriana Siregar ini ya. Iya, kesimpulan bisa kita ambil masing-masing ya terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Tadi kesimpulan terakhir ya, yang saya tangkap terakhir itu bahwa kita harus menjaga, yang pertama jaga diri, ya, jaga keluarga, jaga lingkungan, jaga alam. Ya. Dan selanjutnya ini sesuai apa yang firmankan Allah dalam Al-Quran ya, bahwa kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh tangan manusia gitu lah. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya. Untuk menghemat waktu, kita buka cuma 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Siapa yang cepat dia dapat ya. Silakan kepada peserta yang masih kurang paham terhadap pemaparannya yang disampaikan oleh Ibu Fitriana, kami persilakan untuk bertanya. Jangan malu-malu bertanya ya. Jangan malu-malu bertanya, nanti sesat ijazah. Oke, silakan dibuka sesi pertanyaan. Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ini Pak Jubir ada sini. Oke, ada yang bertanya? Ataupun materinya sudah paham semua ya? Hah? Oh, sudah mantap. Kita
Kata Bu Ica udah mantap, udah pas ya. Gimana? Kalau sudah pas kita lanjutkan penutupan. Adapun dari ini ya, dari Ibu Fadilah, silakan. Fadilah Rahma. Mungkin masih ada yang kurang. Silakan. Oke, silakan. Ini kita kan sambilan serius, ada gitu lah sedikit ya. Oke, itu ada. Ada yang bertanya ya? Siapa? Halo? Bisa sebutkan namanya? Banyak ya ikut nih. Kok gak ada yang bertanya nih? Kayaknya gak dengar dia. Hah? Kayaknya gak dengar. Materinya udah bagus, Ted. Oh, ya kekurangan ya, kekurangan. Itulah salah satu daripada efeknya polusi ya. Mungkin kita kurang jaga lingkungan. Nah, gitu. Sehingga jaringannya yang bermasalah. Gitu. Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Oke. Ada. Ini ada. Oke. Pak Zulfarizal ya. Pak Zulfarizal. Oke. Silakan Pak Zulfarizal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri. Oke, silakan Pak Zulfarizal. Ada penelitian yang menyatakan bahwasanya virus ini diciptakan oleh manusia. Ada sebagian ilmuwan yang menyatakan baru-baru ini dari Amerika bahwasanya Badan Intelijen Amerika menyatakan bahwasanya virus ini tidak diciptakan, berarti berasal dari wabah itu yang datang yang diciptakan oleh Allah untuk mengingatkan supaya mengingatkan kita terhadap Allah gitu, terhadap Tuhan. Bagaimana dalam keilmuan biologi itu apakah virus ini memang diciptakan oleh manusia atau virus ini ya datangnya dari Tuhan, dari Allah? Menurut penelitian biologi bagaimana? Oke. Terima kasih kepada Pak Zulfarizal. Luar biasa pertanyaannya tadi ya. Ini virus ini berasal dari mana? Apa ini cobaan, ujian, ataupun ini memang ciptaan manusia yang ingin merusak manusia itu sendiri? Oke, demikian. Sambil kita menunggu pertanyaan yang kedua, ya kepada Ibu Fitriana kami persilakan untuk menanggapinya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ustaz Zulfarizal ya. Nah, kalau dari keilmuan biologi, jadi kalau virus itu memang punya kemampuan untuk bermutasi 10 tahun sekali. Nah, itu berdasarkan ilmu ya. Virus itu punya kemampuan bermutasi 10 tahun sekali. Dan tadi juga di awal saya sudah bilang kalau coronavirus ini udah ada, sejak zaman dulu itu udah ada. Dan strain-nya itu banyak. Tapi yang diketahui saat ini yang bisa menginfeksi manusia ada 7. Sebelumnya 6. Kemudian muncul si COVID-19 jadinya 7. Nah, apakah selain yang 7 ini ada lagi coronavirus yang bisa menginfeksi manusia? Bisa aja ada, cuman sampai sekarang belum diketahui gitu. Nah, yang diketahui saat ini 7. Makanya ilmu itu kan terus berkembang. Nah, apakah virus ini diciptakan oleh Allah untuk mengingatkan manusia? Kalau di biologi itu, semua yang ada di alam ini, semua yang ada di bumi ini itu merupakan simbol dari kitab suci, agama apapun gitu ya. Itu semua simbol, tumbuhan, hewan, bahkan tingkah laku manusia itu semua simbol Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'annya itu teksnya
SOP-nya. Nah, kalau alam yang terbentang ini itu simbol-simbolnya yang menjelaskan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Gimana? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Fitriana. Ya, sudah tepat ya. Dan mungkin ada ingin menanggapi dari Pak Zulfaizal dan teman-teman lainnya. Bagaimana? Pak Zul? Silakan Pak Zul dihidupi. Gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ini ada Pak Dr. Andes Taufik ya? Oke, selamat datang Dr. Andes Taufik. Tadi ya sebenarnya. Sudah dari tadi. Kebetulan tadi baru nampak wajahnya ya. Oke. Silakan ada pertanyaan dari Pak. Ini ada ya. Ya, silakan Pak Taufik. Ada kan? Belum Pak, belum Pak. Oh, belum ada ya. Oke. Yang lain, silakan. Kalau tidak kita tutup nih untuk hari ini. Karena kita juga kan kita ada masing-masing ada agendanya saya pikir ya. Kegiatannya masing-masing ya. Oke, jangan sia-sia ya kesempatan yang sangat langka ini ya. Ini apalagi dengan ya isu yang cukup hangat sekarang ini ya, dengan corona ini ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar corona ini cepat berlalu, cepat sembuh ya, agar kita bisa mengaktifkan aktivitas ya seperti hal biasa ya. Kita sudah kangen ya, sudah lama nggak jumpa ya di kampus, teman dan lain-lain ya. Oke, masih ada? Silakan, ini ada juga nih. Bu Fitra ini ada juga. Bu Fitra ada pertanyaan? Oke. Berhubung waktu juga sudah menuju jam 11 ya. Dan pertanyaan saya pikir dari tadi sudah saya tanyakan nggak ada yang bertanya. Ya, untuk acara selanjutnya ya kita ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu Fitriana Siregar, MPD ya, dosen kita dari Sumatera Utara yang telah luar biasa ya penyampaian materinya cukup kompleks, cukup jelas ya. Walaupun ya di sana sini ada kekurangan, kita maklum lah, itulah namanya manusia. Oke, selanjutnya penutup dan doa akan disampaikan oleh Ustadz Zubir ya. Kepada Ustadz Zubir dimohon untuk menutup dan membaca doa. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Zubir disilakan. Oke, terima kasih Al-Mukarram Ustadz Badruddin MPD yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mengakhiri sebuah majelis taklim di mana majelis ini sangat luar biasa. Lebih-lebih di bulan suci seperti saat ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca, diawali dengan bacaan istighfar, semua dilanjutkan dengan bacaan kafaratul majlis, nanti diakhiri dengan bacaan doa. Insya Allah akan dipimpin saya langsung. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabil Mustafa. Syai'ul lillahi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa la taj'al
jam'ana hadza jam'an ma'suman. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhusana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jika ada bacaan yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita kaji pada pagi menjelang siang ini, Allah menerima, menjadikan juga sebagai amal ibadah kita. Karena sebaik-baiknya amal adalah orang yang benar-benar mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya yaitu mungkin dengan lewat kajian-kajiannya sebagai upaya untuk mendekatkan kepadanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada MC dan terima kasih juga kepada narasumber pagi ini yang super sempurna. Insya Allah kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada musik dari host, silakan. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bernyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untuk suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah